percaya semua kita tetap dipelihara, diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Saya percaya semua kita terus akan melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Saya ucapkan selamat datang buat setiap saudara yang ada di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan sangat baik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, tahun ini kita terus percaya bahwa pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan nyata buat kita. Dan tahun ini tema kita adalah The Year of Anointing, tahun pengurapan. Kita perlu pengurapan Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kegoncangan dan juga kesulitan akan semakin berat. Tetapi Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dan subtema bulan ini adalah The Helper, penolong. Nah, kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 18. Tuhan Yesus berkata 3 ayat yang penting. Ayo kita akan ucapkan, baca sama-sama. Semua baca keras. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, mengenal Roh Kudus, sebab Ia, Roh Kudus apa? Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, janji Tuhan. Yuk ucapkan lebih keras. 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Saudara sekalian, semua orang tidak suka menjalani hidup ini sendirian. Tuhan berkata tidak baik kalau Adam seorang diri. Dan bersyukurlah bagi saudara-saudara yang sudah menikah. Tetapi saudaraku, ada banyak orang walaupun sudah menikah, sering merasa kesepian, sering merasa kosong. Nah, saudaraku, semua orang membutuhkan pendamping yang bisa mengerti, yang selalu mengasihi di setiap musim kehidupan. Nah, kabar baiknya, Tuhan Yesus berjanji, Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ayo ulangi lagi ini ayat janji Tuhan buat saudara dan saya. Ucapkan 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kata bersama saya bukan yatim piatu. 2, 3. Saudara sekalian, mungkin ada saudara yang sudah kehilangan ayah atau kehilangan ibu. Atau saudara bersyukur Anda sudah masih punya ayah dan ibu lengkap. Tetapi saudaraku, yang menarik, kenapa Yesus mengatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu? Rupanya zaman itu, seorang anak yang yatim dan piatu itu gambaran orang yang tidak punya pengharapan dan tidak punya masa depan. Seorang anak yatim piatu akan merasa kesepian dan tidak ada yang mencintai. Bahkan, saudara, orang-orang zaman itu akan menganggap rendah seorang anak yatim piatu sehingga mereka merasa malu. Nah, dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata buat kita di tahun yang baru ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Saudara dan saya tetap punya pengharapan yang baru. Katakan yes. Kita semua tetap punya masa depan yang indah. Kita tidak pernah kesepian lagi. Kita tidak pernah tidak dicintai. Kita tidak merasa malu lagi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang percaya disertai Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Saudara, hari ini ada banyak orang merasa butuh pegangan hidup. Mereka merasa perlu ada yang menyertai, mendampingi mereka. Dan Anda mengerti, saudaraku, hari-hari ini di berbagai negara termasuk di Indonesia, beberapa artis-artis mereka lagi gandrung dengan saudaraku, yaitu yang namanya spirit doll atau boneka arwah. Dan Anda mengerti, saudaraku, ini adalah boneka-boneka yang kayaknya lucu, biasa saja. Bahkan kalau Anda masih ingat, saudaraku, seperti boneka Susan yang dulu kayaknya cantik, kayaknya ganteng, wajahnya pun wajah bule dan sebagainya. Tapi beberapa boneka arwah ini, saudaraku, ini dikeluarkan oleh yaitu sebuah tempat-tempat vihara yang ternyata diberi mantra-mantra dan dipercaya di dalamnya ada spiritnya yang akan menjadi guardian, menjadi pelindung, bahkan membuat artis atau selebriti itu akan naik lebih lagi, akan semakin terkenal, semakin sukses, bahkan menjaga mereka, bahkan mempertahankan kesuksesan mereka. Dan Anda tahu, saudara, di Indonesia para selebriti mulai gandrung itu. Bahkan boneka arwah ini katanya satu bisa puluhan juta. Dan mereka pegang kemana-mana, bawa mereka treat ini boneka kayak anaknya sendiri. Dan mereka betul-betul melakukannya. Kenapa? Karena mereka percaya di balik boneka ini yang cuma seperti kulitnya, tapi di dalamnya ada spirit yang menyertai, mendampingi, dan membuat mereka bisa berhasil. Jelas ini adalah penyesatan. Karena kita tahu, saudaraku, kita tidak perlu boneka-boneka yang lain. Kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda mulai gandrung dengan sihir, dengan witchcraft. Mereka mulai gandrung dengan Harry Potter. Mereka gandrung menyukai film-film. Bahkan, saudaraku, semua hal-hal tentang sihir, tentang witchcraft. Hati-hati, kenapa? Karena Alkitab berkata, orang yang terlibat dengan sihir, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, lihat orang-orang dunia di luar, mereka butuh pendamping, mereka butuh yang mengerti mereka, yang melindungi mereka. Dan mereka mencari hal-hal yang salah. Tetapi kabar baiknya, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Yang dimaksud siapa? Itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang diutus untuk mendampingi, untuk menyertai kita setiap saat. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema khotbah hari ini adalah aku bukan yatim piatu. Ayo ucapkan dengan iman 2, 3. Aku bukan yatim piatu. Anda yang menyaksikan secara online, coba klik di komen, aku bukan yatim piatu. Karena bersama-sama 2, 3, aku bukan yatim piatu. Artinya saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kita tidak akan pernah kehilangan masa depan. Kita tidak kering lagi, tidak kosong lagi. Tapi ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Nah, saudaraku, jadi saudara nggak perlu lagi disesatkan dunia supaya punya pegangan hidup pakai boneka. Padahal sudah tua, kemana-mana bawa boneka. Dan dipercaya itu boneka yang akan menjadi pelindungnya. Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa Roh Kudus diberikan buat setiap kita orang yang percaya Yesus sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan kita akan lebih mendalami siapakah Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Saudara sekalian, lihat balik dalam Yohanes 14 ayat 16. Saudaraku, kata seorang penolong yang lain dalam bahasa Yunaninya dari kata parakletos. Dan rupanya Amplified Bible menjelaskan dengan komplit apa arti penolong atau parakletos. And I will ask the Father and He will give you another comforter. Seorang penghibur, itulah parakletos, Roh Kudus. Dan dijelaskan, counselor, ya, saudaraku, seorang konselor, seorang penasehat, helper, penolong, intercessor, seorang pendoa syafaat, advokat, pembela, pengacara bagi kita, strengthener, pemberi kekuatan, and standby yang selalu siap sedia untuk yaitu menolong kita. Dan dari ayat ini kita belajar sekarang, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah penghibur kita, comforter.
Anda harus tahu hari-hari ini ada banyak orang susah. Ada banyak orang perlu hiburan. Dan hiburan dunia sifatnya cuma semu dan sementara. Orang berpikir, saya mau vacation ke tempat yang keren supaya saya terhibur. Di sana dia terhibur, pulang susah lagi. Oh, saya mau shopping banyak supaya saya bisa terhibur. Ternyata begitu selesai, ternyata kosong lagi. Oh, saya mau makan makanan yang paling lezat. Ternyata waktu itu dia terhibur, selesai kosong lagi. Oh, saya mau lihat cak lontong, ketawa dan sebagainya. Selesai itu, akhirnya dia kosong lagi. Penghiburan dunia sifatnya semu dan sementara. Kabar baiknya, penghiburan dari Roh Kudus kekal selama-lamanya. Kurang meriah dong. Roh Kudus adalah advisor, penasehat. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami persoalan, engkau nggak tahu apa yang kau harus lakukan, nggak perlu Anda cari terot untuk cari peramal-peramal yang menyesatkan kita. Tapi saudara bergaul dengan Roh Kudus. Dia penasehat, advisor kita. Dia bisa memimpin saudara. Dia bisa memberi nasihat-nasihat, jalan keluar buat saudara. Dan saya yakin bagi setiap kita, ketika Roh Kudus jadi penasihat kita, tak akan pernah kehabisan ide dan kreativitas. Amin, saudaraku. Saudaraku, Roh Kudus juga adalah penolong. Pertolongan manusia terbatas. Ada banyak orang mau menolong kita, tapi nggak mampu. Saudara, seringkali Anda punya masalah, saya mau nolong saudara, tapi saya nggak mampu. Tapi percayalah, Roh Kudus adalah penolong yang sanggup dan mampu dan mau menolong saya dan saudara. Katakan yes. Roh Kudus adalah intercessor, pendoa syafaat. Saat engkau sudah jalan buntu, nggak tahu apa yang harus didoakan, percayalah Roh Kudus dalam diri kita. Saat kita menyembah Dia, maka Roh Kudus akan menyampaikan doa-doa yang penting kepada Bapa, sehingga kita mengalami jawaban-jawaban doa. Siapa percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa? Ada yang meragu? Ayo yang percaya beri tepuk dan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus juga adalah advokat, pembela, pengacara. Saudara, Amerika adalah negara yang paling banyak pengacaranya di antara negara yang lain. Mau urusan apa aja ada pengacaranya sendiri-sendiri, ya kan? Urusan rumah tangga berantem ada pengacaranya sendiri. Urusan kecelakaan mobil ada pengacara sendiri. Saudara, Amerika adalah negara yang paling banyak pengacaranya. Dan tidak salah saudara punya teman pengacara, Anda pakai jasa pengacara. Tapi beritahu bahwa pembelaan pengacara pun seringkali terbatas. Tapi kabar baiknya, Roh Kudus adalah advokat kita. Dia pembela kita. Saat ada orang jahat dengan kita, ada orang merencanakan yang tidak baik. Kalau kita percaya Roh Kudus pembela saudara, Dia bela kita mati-matian. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Saat engkau lemah, saat engkau tidak berdaya, engkau merasa sudah tidak kuat lagi. Mari ingat, ada Roh Kudus sumber kekuatan. Dia memberi kekuatan saat kita lemah. Dia memberi pengharapan. Makanya orang Kristen itu tidak boleh loyo. Harus seger terus. Tidak ada yang amin. Saudara coba lihat kanan kiri saudara. Kata bersama saya, harus kuat. Amin saudaraku. Orang Kristen kalau loyo itu tandanya saudaraku, dia tidak benar-benar kena Roh Kudus. Roh Kudus itu sumber kekuatan. Makanya saudaraku, kita ini jadi orang percaya. Lewati apapun juga menter. Tidak ada yang amin saudara. Ayo coba yang online katakan, kliklah di komen menter. Kata bersama saya menter. Ngadepin apapun tetap kuat. Karena bukan kita yang kuat. Roh Kudus yang menyertai kita luar biasa kuatnya. Roh Kudus juga selalu siap setiap waktu. Untuk standby menolong saudara dan saya. Dan inilah pribadi Roh Kudus yang dijanjikan. Yang diberikan buat saudara dan saya. Inilah Parakletos, penghibur, penasehat, penolong, pendoa syafaat, pembela, sumber kekuatan. Dan siap setiap waktu. Tetapi persoalannya, Pastor Lukas, saya sudah tahu ini semua. Tapi kenapa sekarang saya kering? Kenapa saya kosong? Kesepian. Saya merasa lemah. Nggak ada yang memberi saya penghiburan. Seolah-olah saya ditinggalkan. Seolah-olah saya nggak berdaya dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, saudaraku,
justru disinilah inti persoalannya. Kalau saudara cuma sekedar tahu ini tidak akan menolong saudara lebih lagi. Tapi mari kita belajar bagaimana rahasia menikmati kehadiran Roh Kudus. Siapa percaya Roh Kudus itu real, pribadi Allah sendiri yang diberikan buat kita. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya perlu kehadiran Roh Kudus. 2, 3. Ayo yang mau angkat tangan saudara, kita berdoa dulu. Tuhan, ajari kami untuk mengerti bagaimana kami bisa merasakan, mengalami, menikmati kehadiran Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya waktu di gereja, bukan hanya waktu kami sedang beribadah, tapi setiap hari dimanapun juga. Sehingga kami tidak lagi lemah, tidak lagi sakit, tidak lagi Tuhan merasa tidak berdaya, tidak lagi kering, tapi kami mengalami Engkau hadir. Ajari kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus semua kita berkata, amin. Saudaraku, rahasia menikmati kehadiran Roh Kudus itu bagaimana? Saya tidak menggunakan semua pendapat saya sendiri, tapi kita kembali dari apa yang Yesus ajarkan. Lihat kembali dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi beda dengan Yesus, beda dengan Bapa. Inilah Roh Kudus. Supaya Ia menyertai kamu selamanya. Dan dari sini kita belajar, Alkitab menjelaskan. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Kata Esa bukan berarti satu. Tapi kata Esa dalam bahasa Ibraninya Ekad. Ekad itu artinya adalah sebuah kesatuan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Loh, apa berarti orang Kristen menyembah 3 Tuhan? No, kita menyembah Tuhan yang Esa, menyembah Tuhan yang satu. Tapi dalam satu Allah yang kita sembah, ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya berbeda, tetapi semuanya kesatuan. Dan Anda tahu inilah Trinitas, inilah Tritunggal. Dan Anda mengerti saudaraku, Alkitab soal Trinitas sudah ada sejak dari awal Alkitab. Ketika akhirnya pada mulanya Allah menciptakan, itulah Bapa. Lalu kemudian saudaraku, Roh Allah melayang-layang, itulah Roh Kudus. Lalu Allah berfirman, Sang Firman adalah Yesus. Jadi saudaraku, Alkitab gamblang menjelaskan. Dan Anda mengerti sama halnya seperti segitiga. Satu segitiga, tapi ada 3 sisi. Sama seperti matahari. Ada terangnya, ada panasnya, tapi ada bendanya. Tapi tetap satu matahari. Sama juga dengan saudara dan saya, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saya Lukas Kusuma, cuman ada 1. Tapi dalam Lukas Kusuma ada 3. Ada tubuh fisik saya yang kelihatan. Tapi juga ada jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan saya. Tetapi juga, saudaraku, ada spirit, ada roh saya yang menyembah dan sadar Tuhan hadir. Saudara dan saya juga punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, lihat ini ayat. Aku Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saya mau tanya. Kalau Tuhan Yesus khusus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diberikan buat saya dan saudara, berarti Roh Kudus ini penting atau tidak penting? Saya tanya lagi. Kalau sampai Bapa, saudaraku, Tuhan Yesus minta pada Bapa, berikan Roh Kudus kepada semua anak-anakmu hari ini. Saya mau tanya, Roh Kudus penting atau tidak penting? Penting. Dan kalau Roh Kudus penting, Anda dan saya harus menyadari bahwa Roh Kudus itu hadir hasil permintaan Yesus kepada Bapa. Dan Roh Kudus itu sangat penting. Dan kalau penting, maka kita harus terima Roh Kudus sebagai hadiah terbesar dalam hidup kita. Selain hadiah terbesar kita adalah keselamatan dalam Yesus. Tapi anugerah terbesar adalah saat Roh Kudus diberikan buat saya dan saudara. Dan kalimat ini kita belajar bagaimana rahasia kita menikmati kehadiran Tuhan. Yang pertama, bukalah hati bagi Roh Kudus. Open your heart to the Holy Spirit. Kenapa? Karena Roh Kudus itu roh yang gentle, pribadi Allah yang lembut, dan Dia itu membisikkan. Dia itu tidak memaksa kita.
Dia itu mengetuk pintu hati kita. Barang siapa membuka hati, maka dia akan menjamah. Tapi kalau kita menolak dia, maka Roh Kudus tidak akan menjamah. Nah, saudaraku, kita perlu membuka hati bagi Roh Kudus. Kata bersama saya, aku buka hati. 2, 3. Buka hati bagi Roh Kudus. Open your heart to the Holy Spirit. Dan Anda mengerti, saudaraku, jangan tolak Roh Kudus. Terima dia sebagai hadiah, pemberian yang terbaik. Dan cara terbaik menerima Roh Kudus adalah apa? Undang Roh Kudus hadir dan menjamah hidupmu. Bukan hanya waktu di gereja, setiap hari, di mana saja, saat di perjalanan, saat di pekerjaan. Undang Roh Kudus hadir, menjamah saudara. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 11, kalau kamu minta, kamu akan diberi. Kalau kamu cari, kamu akan mendapat. Ketuk pintu, pintu akan dibuka. Dan kalau Bapak yang jahat saja, minta ikan, gak mungkin dikasih ular. Lalu kemudian dalam Lukas 11 Yesus berkata, apalagi kalau kamu minta Roh Kudus, maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pastor Lukas, saya takut nanti kalau saya buka hati bagi Roh Kudus, jangan-jangan roh kuda yang masuk. Jangan-jangan roh wewe gombel yang masuk. No. Bapak kita, kalau kita minta Roh Kudus, buka hati bagi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang. Izinkan Roh Kudus menyatakan kuasa manifestasinya. Saudara, beberapa gereja mengajarkan, sejak para rasul-rasul dalam Kisah Rasul mati semua, maka manifestasi Roh Kudus sudah selesai dan berhenti. Siapa bilang? Orang-orang rasul-rasul mati. Roh Kudus pribadi Allah tetap omnipresent. Dia tetap maha hadir. Dia tidak pernah hilang. Dan Anda mengerti, saudaraku, ternyata, saudaraku, Yesus sendiri yang berkata dan berjanji buat kita bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mengusir setan, dan mereka membuat mujizat karena Yesus dan karena Roh Kudus bahkan berbicara dalam bahasa baru. Dan Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kapan? Bukan sampai akhir 2021, sampai kesudahan zaman. Artinya sampai hari ini kuasa Roh Kudus manifestasinya masih nyata. Siapa percaya bahwa mujizat masih ada? Siapa percaya bahwa Roh Kudus itu luar biasa? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buka hati bagi Roh Kudus dengan apa? Hargai dan hormati Roh Kudus. Seperti kita harus menghormati, menghargai Bapa. Seperti kita menghargai dan menghormati Tuhan Yesus. Demikian juga hargai dan hormati Roh Kudus. Saudara, ada yang gereja pengajaran lain menyatakan, Roh Kudus cuma roh pelengkap, hanya kayak angin. Salah besar. Bapa, Yesus dan Roh Kudus sama kedudukannya. Makanya kita dibaptis dengan 3 nama, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena itu sama-sama berkuasa. Perlu kita hormati dan perlu kita hargai. Saudara, bagaimana selama ini saudara dengan Tuhan? Apakah ada rasa hormat dan menghargai Roh Kudus? Saya masih ingat salah seorang mentor rohani saya sampai hari ini adalah almarhum Pastor Abraham Alektanus Saputra. Beliau adalah pendiri gereja Betani sejak dari Surabaya di Manyarrejo sampai berkembang ke Jakarta. Ada Pastor Niko, ada Pastor Arifin, saudaraku, sampai ke Jakarta, ke Denpasar, sampai ke berbagai negara, berbagai pulau, saudaraku. Dan Anda tahu, saya dimulai dari melayani di Betani, jadi singer, mimpin pujian, dan saya selalu ingat sampai khotbah sampai hari ini, saudaraku, Pak Alex Abraham itu selalu ngajarkan. Dan satu kali beliau ngomong sama saya pribadi, Lukas, kalau kamu mau hidupmu berbeda, hormati Roh Kudus. Sembah Roh Kudus. Hormati Roh Kudus. Lalu beliau bilang begini, kamu tahu kan tabernakel Musa. Ada ruang halaman, ada ruang suci, ada ruang mahsuci. Di ruang mahsuci ada tabut perjanjian. Itu lambang hadirat Tuhan. Nah, banyak gereja itu ngelewatin kayak zaman Musa. Dari halaman, nanti kemudian baru ke ruang kudus, baru ruang mahsuci. Tapi aku diajari Tuhan. Dengan ini bahasa beliau, saya masih ingat. Beliau bilang, aku ini dari belakang
merobos langsung ke ruang Maha Suci. Aku sembah Roh Kudus, aku hormati Roh Kudus, aku sungguh-sungguh hargai Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita berbeda. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat terjadi. Hanya dari cuman beberapa puluh orang di Surabaya, akhirnya jadi sebuah gereja yang berkembang. Kenapa? Karena hormat pada Roh Kudus. Saudara, Anda mau hidupmu dahsyat? Belum semuanya. Anda mau hidupmu luar biasa? Mulai sekarang, hormati Roh Kudus. Kalau engkau menghormati Roh Kudus, engkau akan beda. Nyanyi nyembah Tuhan pun beda. Ibadah pun beda. Engkau akan sungguh-sungguh hormat Dia. Dan kalau engkau hormat Dia, lihat saudara, Obed Edom saja cuman 3 bulan loh menghormati hadirat Tuhan yang di rumahnya. Akibatnya semua seisi rumahnya diberkati. Ingat saudara, saya lihat itu Pak Alex Abraham pernah ngomong begini sama jemaat. Saya masih ingat pada waktu masih banyak yang susah. Dalam nama Yesus kalau kalian menghormati Roh Kudus, 3 bulan dari sekarang dalam nama Yesus, yang pakai helm semua diberkati, punya mobil. Orang tepuk tangan, yang kritik banyak. Tapi saudaraku, saya sendiri ngalami, gak sampai 3 bulan Tuhan berkati punya mobil sendiri. Pertama kali beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara ingat bahwa berkat itu gak boleh kita jadikan sebagai tujuan cari Tuhan. Berkat itu cuma bonus, berkat itu cuma tambahan. Yang penting kau cari Yesus, kau sembah Bapa, engkau hormati Roh Kudus, hidupmu akan beda. Hari ini sudah masih kerja di pabrik, gak apa-apa. Tapi kalau engkau hormati Roh Kudus, dalam nama Yesus, satu kali Tuhan akan beri inspirasi, engkau bisa punya usaha sendiri. Amennya lemes. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, rahasia menikmati kehadiran Roh Kudus. Balik Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat Dia. Tidak kelihatan Roh Kudus. Oh, namanya spirit. Roh, tidak kelihatan dengan mata. Dan tidak mengenal Dia. Makanya ada orang nganggep aneh. Orang yang sesat lah. Begini-begini. Kenapa? Bahasa roh dan sebagainya. Sudah aku lihat. Tuhan Yesus ngomong gini. Tidak usah heran. Dunia akan menolak. Tidak percaya Roh Kudus. Makanya malah dunia menyesatkan dengan boneka-boneka spirit tadi. Dengan boneka-boneka roh itu. Sudah Anda tahu itu menyesatkan lagi. Tapi lihat, Yesus bilang nih, tetapi kamu mengenal Dia. Sudah lihat dalam Amplified Bible dikatakan, but you know and recognize Him. Kamu harus tahu dan benar-benar mengenal Dia. Tidak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar mengenal. Yang kedua, rahasia supaya kita mengalami kehadiran Roh Kudus. Kenali pribadi Roh Kudus. Get to know the Holy Spirit. Kenali pribadi Roh Kudus. Kenapa? Karena sebatas mana pengenalan kita terhadap Roh Kudus. Sebatas itulah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saya ulang lagi statement ini, dengar baik-baik. Sebatas mana Anda mengenal Roh Kudus, sebatas itu pula Roh Kudus bekerja. Kalau saudara cuma kenal Roh Kudus sebagai penyembuh, maka saat engkau sakit akan disembuhkan. Tapi Dia tidak memberikan engkau hikmat, karena engkau nggak kenal Dia sebagai penasehat. Tapi kalau engkau kenal Dia sebagai penasehat, lewati masalah apapun, nggak ada jalan buntu bagi orang percaya. Karena Roh Kudus akan memberikan ide-ide nasihat, kreativitas. Dan hidup kita akan dahsyat. Saat engkau sadar dan mengenal Roh Kudus sebagai penolong, pembela. Saat engkau lewati orang-orang jahat, engkau tidak takut. Karena ada pembela kita yang lebih besar. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, belajar kenal Roh Kudus. Itu sebabnya tahun ini kami akan sampaikan banyak, saudaraku, dari firman Tuhan, supaya engkau betul-betul kenal Roh Kudus. Sehingga hidupmu berbeda. Nah, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Omnipoten, omniscient, omnipresent. Roh Kudus itu, saudaraku, penuh kuasa. Bahkan lihat di Alkitab, yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus.
Yang membuat Maria hamil itu Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang sama dicurahkan buat saya dan saudara, kalau engkau kenal, engkau tahu, hidup kita akan dahsyat. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, gentle, punya perasaan, tetapi maha kuat. Dia lembut, tapi hati-hati, dia api yang menghanguskan. Makanya saudaraku, jangan mendukakan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus adalah roh yang maha kudus dan sumber kebenaran. Kenali pribadi Roh Kudus. Dan sejak kita kenal Roh Kudus, hidup kita akan berbeda mulai hari ini. Kata bersama saya, Roh Kudus. 2, 3. Coba yang menyaksikan secara online, klik di komen, katakan Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus, Roh Suci. Maka kita harus belajar hidup kudus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Asal mau dan asal mau disiplin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Masa sih kalau sejak kita sadar Roh Kudus menyertai kita, maka kita ajak Roh Kudus untuk main judi. Sambil bahasa roh dalam nama Yesus. Nomor 8 biar keluar, nomor 8 biar keluar. Masa Roh Kudus kita ajak selingkuh? Masa Roh Kudus kita ajak nonton pornografi? Masa Roh Kudus kita ajak untuk berbuat jahat? Saudara, kalau kita sadar ini, mulai sekarang kita beda. Makanya gini saudara ya, kita ini perlu bersyukur. Daud saja, minggu lalu kita sudah belajar. Dia itu hidup di perjanjian lama loh. Dan di perjanjian lama itu, Roh Kudus cuman come and go. Nggak permanen. Ya, cuman datang dan hinggap. Dan hanya sebagian orang saja yang diberi Roh Kudus. Tapi kabar baiknya, bagi kita yang sudah percaya Yesus hari ini, sejak Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, kita hidup pada zaman Roh Kudus. Dan semua kita yang percaya Yesus bisa menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan lagi cuma datang hingga pergi. No, Roh Kudus itu dwell in us. Tinggal di dalam kita. Makanya Paulus berkata dalam Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Pegang dada masing-masing. Roh Kudus tinggal dalam hati saya. Kata bersama saya, Roh Kudus tinggal dalam saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makanya kalau sudah sadar ini, berubah. Kenali Roh Kudus ada bersama kita. Makanya ya, gini ya. Hati-hati dengan mulai sekarang apa yang kau ucapkan. Nggak percaya, katakan amin. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam diri kita, maka apa yang kita ucapkan itu bisa jadi. Saya tuh udah sering lihat, ketika masuk restoran, rumah makan sepi, baru datang doa, berkati restoran ini. Sambil makan, akhirnya rame datang pelanggan-pelanggan. Sudah juga pernah ngalami nggak? Nah, makanya mulai sekarang hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Makanya jangan sembarang ngomong. Yang jomblo jangan bilang ini, ya nggak laku-laku. Benar-benar nggak laku. Tapi mulai sekarang, yang jomblo benar, dalam nama Yesus. Tuhan akan kirim dari utara, selatan, timur, dan barat. Bahkan bisa fresh, naik SQ, Singapore Airlines datang ke Amerika. Tapi nggak boleh banyak, cuma satu aja judulnya. Saudara, amin, saudara. Saudara, lihat dompetmu yang kosong. Lihat rekeningmu yang minus. Jangan begini, mati beneran. Mulai sekarang kalau lihat dompet ngomong, dalam nama Yesus, dompetku berlimpah-limpah. Rekeningku akan diberkati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Makanya hati-hati jangan sembarang ngomong. Tiap hari ngomong, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Makanya saya selalu ngomong, aku sukses, aku berhasil, aku bahagia. Kenapa? Jadilah seperti yang kau ucapkan. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Tapi hati-hati, orang Kristen gak boleh ngutuk. Tidak boleh ngutuki. Kenapa? Karena itu akan jadi juga. Sudah? Nah, orang-orang dunia saja percaya diajari di dunia sihir. Itu pakai mantra-mantra, ngomongannya akan jadi kuasa. Terjadi. Kita anak-anak Tuhan. Anda tahu, setan itu niru orang Kristen. Setan itu niru Tuhan. Setan itu adalah duplikator. Ya, jadi Anda ngerti saudaraku? Kalau di China apapun dibuat palsunya, setan itu raja palsu. Dia tiru. Makanya sini, kita itu ya, kalau ayat firman Anda ucapkan deklarasikan dengan iman, jadi loh. Ada yang amin. Amin saudaraku. Ayo, kata bersama saya, dalam nama Yesus, saya diberkati. Saya bahagia. Tahun ini,
semua utang saya lunas. Nah, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, rahasia menikmati kehadiran Tuhan. Balik dalam Yohanes 14 ayat 17, kalimat terakhir. Sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. He live with you. Dia tinggal bersamamu. Constantly. Gak cuman datang dan pergi, tapi secara konstan, permanen. And will be in you. Dan diam di dalam engkau. Nah, kalau sudah sadar Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Kita rumah Roh Kudus. Roh Kudus selalu bersama kita. Ingat, mulai sekarang jangan cueki Roh Kudus. Jangan diamkan Roh Kudus. Yang ketiga, terus bergaul dengan Roh Kudus. Continue to associate with the Holy Spirit. Teruslah bergaul dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus betah tinggal bersama kita. Saudara pernah enggak nginep di rumah orang, lalu Anda sangat di-welcome, disambut baik dengan pemilik rumah? Pernah enggak? Ini enggak pernah nginep di rumah orang nih. Tapi pernah enggak nginep ke rumah orang lain, tapi sangat enggak disambut baik? Ya nggak usah nginep lah, misalnya Anda bertamu. Pernah enggak Anda bertamu tiba-tiba pemilik rumahnya nih, sepatu lepas ya. Ini duduk di ruang tamu. Ya tunggu ya, saya masih sibuk ya. Terus dia tinggal Anda 10 menit ke tempat lain. Oh, cawa aja kabur. Kenapa? Kita nggak dihargai sebagai tamu. Nah, Roh Kudus bukan tamu. Dia mau tinggal bersama kita. Pertanyaannya, saudara tiap hari ngajak ngobrol nggak? Tiap hari Anda ngomong-ngomong sama Roh Kudus nggak? Nah, ini persoalannya. Oh, saya ngomong sama Tuhan, sama Roh Kudus. Kapan? Kalau di gereja. Ke hari yang lain? Nggak pernah. Itu sebabnya Anda nggak ngalami manifestasi Roh Kudus. Mulai sekarang, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Lagi nyetir mobil, nggak usah tutup mata ya. Tetap buka mata, ya. Tapi sambil Roh Kudus, terima kasih. Pastor Benny Hinn memberikan pengajaran dalam bukunya berjudul Good Morning Holy Spirit. Artinya apa? Setiap pagi dia bangun, dia ngomong Roh Kudus selamat pagi. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah yang menyertai kita. Ngobrol, ngajak ngomong. Nah, cara bergaul dengan Roh Kudus itu bagaimana? Luangkan waktu ngobrol dengan Roh Kudus. Jangan cuma sibuk sosial media saja. Jangan cuma sibuk telepon sana, telepon sini itu gosip. Tapi luangkan waktu ngobrol dengan Roh Kudus. Ngomong-ngomong. Sambil dalam perjalanan ke kerjaan ngomong, Roh Kudus engkau baik. Roh Kudus, hari ini kok aku lihat ada orang jahat sama aku ya. Kenapa dia kok jahat? Nah, Anda ngajak ngobrol. Roh Kudus, aku pingin loh supaya hari ini aku bisa makan. Oh, itu makanan yang aku suka. Loh, ngajak ngobrol Roh Kudus. Boleh nggak? Boleh. Lalu apa? Berbicara dua arah dengan Roh Kudus. Nggak cuman kita yang ngomong, tapi izinkan dia bicara buat kita. Ingat, namanya pribadi itu nggak cuman ngomong, nggak cuman mendengar, tapi juga apa? Dua arah. Makanya gini ya, kalau doa itu jangan cuma minta, selesai amin. Tuhan mau ngomong, udah amin. Makanya beri waktu dia bicara. Saya tidak mengajak saudara untuk jadi orang yang sakit jiwa. Karena ada sakit jiwa namanya psikofrenisia ya, yang dengar-dengaran suara itu memang sakit jiwa. Tapi percayalah sampai hari ini, Tuhan itu hidup. Dan Tuhan bisa bicara buat saya dan saudara. Dia bisa bicara melalui ayat. Tiba-tiba Anda baca ayat Alkitab, bicara kuat. Dan itu jadi rema. Tuhan juga bisa bicara, saudaraku, melalui apa? Khotbah. Ada khotbah, ada satu kata yang nancep. Itu juga Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara melalui apa? Suara audible. Sejak saya bertobat tahun 86 sampai hari ini. Beberapa kali saya audible mendengar suara Tuhan. Seperti orang ngomong begini. Tapi seringkali Tuhan bicara melalui suara hati. Dan juga bisa melalui mimpi. Makanya kalau Anda mau Tuhan bicara melalui mimpi, tidur yang banyak. Tapi jangan waktu dengar khotbah, saudaraku. Ya, lalu saudaraku, dan masih banyak cara Tuhan bicara. Dan berbahasa roh dan berbahasa akal budi. Paulus berkata, ada waktunya aku berdoa bahasa roh. Bahasa roh memang tidak kita ngerti. Tapi ternyata waktu kita menyembah dalam bahasa roh. Itu Roh Kudus dalam diri kita, komunikasi sama Bapa. Tetapi juga bahasa akal budi, bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Chinese, apapun bahasa yang kau ngerti. Nah, saudaraku, jadi kita belajar inilah cara berkomunikasi, bergaul dengan Roh Kudus. Dan saya ingat bahwa sampai hari ini, Roh Kudus itu real.
Yang percaya Roh Kudus itu masih berkuasa dan hidup selamanya. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, soal kepekaan dengan suara Tuhan, hati-hati. Saya banyak belajar hal ini dari almarhum ayah saya, Pastor Henok Kusuma. Beliau ini unik, karena sejak dia bertobat jadi hamba Tuhan, penginjil, Tuhan tuh kasih marifat buat ayah saya. Dia masuk ke rumah orang, tiba-tiba langsung Tuhan kasih tahu, itu di atas plafon sebelah sana ada keris. Nanti di lemari bagian laci yang ketiga ada jimat dan sebagainya. Dan waktu diberitahu, betul-betul ada. Nah, saudaraku, ketika saya diajar oleh ayah saya bilang gini, Lukas, hati-hati. Satu hal yang kamu harus belajar ketika kamu dengar suara Tuhan, tidak boleh sombong. Wih, kenapa Pak? Ingat terus, kamu hanya seorang hamba. Kamu tidak pernah jadi Tuhan, tapi kamu tetap hamba. Dan tetap harus rendah hati. Kenapa? Karena kalau kamu dengar suara Tuhan dan kamu sombong, kamu gampang disesatkan dan jatuh. Saudara, jadi mari kalau kita dengar suara Tuhan, hati-hati, tetap rendah hati. Nah, ada orang kejebak jadi kesombongan rohani. Sekali dia dengar, jadi. Sekali dia dengar lagi, jadi. Sekali lagi dia dengar, jadi. Weh, semua yang saya dengar pasti dari Tuhan. Hati-hati, gak lama dia sombong dan jatuh. Kenapa? Suara Tuhan dengan suara daging kita sendiri, tipis. Dengan suara setan pun juga tipis. Ingat, Daud pun pernah dicobai iblis untuk menghitung jumlah, yaitu orang-orang yang bisa perang. Padahal itu suara setan, tapi dia pikir suara Tuhan. Akibatnya murka. Nah, kita harus selalu rendah hati. Gini ya, saudara, saya masih ingat waktu kemarin, waktu kami melayani di Florida. Kan itu tempat yang baru, dan ada kata-kata marifat yang Tuhan sampaikan, saya ngomong di mimbar. Lalu kemudian selesai itu ada yang minta didoakan, dan seringkali saudara, kalau tidak ada pesan Tuhan, saya cuma doa umum. Tapi kalau Tuhan menyampaikan pesan, saya cuma ngomongin, nyampein. Kata-kata yang dari Tuhan. Selesai itu, saya selalu ingat ayah saya, almarhum Pak Eno bilang ini, Lukas, kalau kamu sudah sampaikan nubuatan, habis itu lupakan. Biar orang yang menerima nubuatan dia ingat, tapi kamu harus lupakan. Supaya apa? Supaya hatimu tetap murni dan tidak tercampur. Tetap murni. Oh gitu Pak, iya. Nah Anda tahu saudaraku, ternyata selesai itu banyak orang yang akhirnya berkata, aduh Pastor Lukas, kok bisa tahu persis ya? Sampai ada yang khusus ngejar kami, saudaraku, untuk ngajak makan. Kok bisa persis ya apa yang saya alami? Apa Pastor Lukas dikasih tahu orang lain? Loh, kita kan baru ketemu. Dan saya enggak tahu siapa Anda. Nah, sampai hari ini, Tuhan itu hidup. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tapi ingat, enggak boleh sombong. Saya tidak berkata bahwa semua yang saya dengar pasti dari Tuhan. Nanti bisa kejebak dalam kejatuhan. Gini ya, namanya manusia tetap manusia. Bisa human error. Saya ingat satu kali, di awal BMC, kita waktu belum di gedung ini tapi masih sewa gedung. Ada hamba Tuhan dengan karunia kenabian. Dia itu kalau nubuat unik. Bisa sampai setengah jam. Bahkan kami pernah suami istri dinubuati itu sampai hampir sejam sendiri. Dan agak lambat gitu ya. Terus dia ngomong gini, sampai waktu itu dia bisa tahu berapa tahun lagi kamu akan punya anak wanita. Dan anak wanita itu cirinya gini, persis seperti yang Betani sekarang. Pada waktu itu kami berpikir, kami tidak mau nambah anak, bahkan sudah mengalami keguguran. Tetapi orang ini, satu kali, ketika capek tubuhnya, jemaat selesai doa berkat, siapa yang mau didoakan maju? Wih, banyak yang maju. Nah dia itu mulai doain, waktu dia doain orang yang di depan dia. Kan saya sebagai gembala mendampingi, isi saya menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Waktu dia nubuat ini, loh kok enggak cocok? Cocoknya sama sebelahnya. Waktu dia geser ke orang yang sebelahnya, dia nubuat ini, enggak cocok buat orang ini, tapi cocok sebelahnya. Dan akhirnya orang-orang itu kaget, bingung, Pak kok enggak cocok? Tapi kamu tadi dengar gak nubuatan tentang, iya saya dengar, untung direkam. Dan Anda tahu, itu manusia saja, bisa meleset loh. Hanya orang sebelahnya, keliru ke sebelahnya. Makanya kita enggak boleh sombong. Kita harus selalu berkata, kalau memang dari Tuhan, itu harus terbukti. Dan ternyata Anda tahu, kita harus betul-betul menjaga hati. Supaya kita tidak sampai terjebak dalam kejatuhan. Dan tidak semua suara Tuhan yang kita dengar harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan.
Tanya Tuhan, Tuhan ini untuk aku pribadi, aku doakan, patahkan. Kalau itu yang jelek, kalau sudah selesai, puji Tuhan, ada kemenangan. Tapi kalanya kalau Tuhan ngomong, sampaikan pada orang yang bersangkutan. Anda tidak boleh ngomong, aku dengar suara Tuhan, kamu harus berzina ya. Itu namanya menghakimi. Tapi Anda dengan sopan Anda berkata, sorry ya, kalau salah minta maaf. Tapi kalau memang betul kamu urusan sama Tuhan. Coba uji saja. Kok aku dapat dari Tuhan tentang kamu begini-begini. Nah biar dia deal dengan Tuhan pribadi. Kita tidak boleh berkata, kamu begini. Itu namanya menghakimi. Dan di situ kita harus ngerti. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup sampai hari ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, sadari bahwa kita bukanlah yatim piatu. Sebab ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Saudara, Roh Kudus itu adalah yang menyertai kita. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah penghibur, dia penasehat, dia penolong, pendoa syafaat, pembela, sumber kekuatan, dan siap setiap waktu bagi kita. Anda telepon saya, waktu saya tidur mungkin saya tidak ngangkat. Tapi tiba-tiba jam berapapun Anda berseru sama Roh Kudus, dia siap menolong saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rahasia menikmati kehadiran Roh Kudus yang pertama, bukalah hati bagi Roh Kudus. Undang dia, hormati dia, sembah dia, senangkan dia. Yang kedua, kenali pribadi Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang maha kuasa. Jangan dukakan Roh Kudus. Dan yang ketiga, terus bergaul dengan Roh Kudus. Tiap saat Anda luangkan waktu, ngobrol dua arah. Dan Anda sungguh-sungguh, saudaraku, benar-benar nikmati fellowship dengan dia. Makanya sampai ada orang tanya gini, Pastor, kamu kok enggak sampai kehabisan ban khotbah sih? Khotbah di gereja yang sama, orang yang sama. Bahkan sekarang Anda tahu tiap Selasa dan Jumat di YouTube channel saya harus khotbah yang baru lagi. Jadi tiap minggu sekarang saya harus khotbah berapa banyak. Tapi saya bilang begini, setiap kali saya nyembah Tuhan, kayak untuk minggu depan misalnya, Tuhan minggu depan kau mau bicara apa? Kalau nggak ada jawaban Tuhan, saya nyembah Tuhan, santai aja. Tiba-tiba satu saat Tuhan ngomong, kamu nanti khotbah ini. Langsung saya bangun, kadang-kadang bangun tidur, langsung saya ketik di handphone. Kalau saya tinggal nggak ketik, besok bangun lagi, lupa. Nah kalau Anda tiba-tiba dapat ide tentang bisnis ini, tentang kreativitas ini, jangan Anda biarkan. Para pemuji kalau dengar lagu-lagu surga, Anda jangan diam, nanti lupa bangun. Langsung rekam, ya kan? Sehingga itu jadi lagu yang luar biasa. Nah saudara, sehingga akhirnya dituntun Tuhan. Selesai saya dapat itu, baru saya kemudian setelah bangun, setelah nyembah Tuhan, baca Alkitab. Saya selidiki secara teologi, bahasa aslinya saya gali supaya saya nggak salah nafsir, supaya saya nggak menyesatkan. Saya punya dasar-dasar teologi seperti ngerti ini, ngerti. Artinya gini. Dan Anda tahu itu akan membuat hidup kita berbeda. Siapa percaya ada Roh Kudus yang hadir bersama kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, aku tidak yatim piatu lagi. Aku bukan yatim piatu lagi. Ayo berdiri bersama-sama.